Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin dengan NPM 2021020285. Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan dalam Islam dan KUH Perdata yang diampu oleh dosen Hervin Yoki Pradikta MHI. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tersebut. Perkawinan di dalam hukum Islam. Secara pengertian, nikah merupakan perjanjian hukum ataupun akad untuk membolehkan seseorang lelaki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan, yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, dan kemudian menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Ishrah, nikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolak menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kemudian komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon kholizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum. Dasar hukum tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Asyirat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menundukkan menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu bagian menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, ketiga wali, dan kemudian keempat 2 orang saksi laki-laki, dan kelima ijab dan qabul. Berikutnya yaitu syarat nikah. Syarat nikah untuk mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Dan kedua, kemauan sendiri ataupun merdeka. Ketiga, jelas identitasnya. Dan keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Kemudian syarat mempelai bagi perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus istri dan masih sah. Ketiga, tidak ada hubungan mahram. Dan keempat, tidak dalam keadaan iddah. Kelima, kemauan sendiri ataupun merdeka. Dan keenam, jelas identitasnya. Dan ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat bagi wali. Yang pertama, laki-laki. Kedua, baligh. Ketiga, sehat akal. Keempat, tidak dipaksa. Kelima, adil. Dan keenam, tidak sedang ibadah ihram. Dan kemudian syarat bagi sah laki-laki. Yang pertama laki-laki, kedua baligh, ketiga sehat akalnya, adil dan mendengar dan melihat, tidak dipaksakan, tidak sedang ibadah ihram, dan faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Kemudian syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat dan keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.
Perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan monogami dan berlaku mutlak, artinya setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Dan kemudian dalam pasal 26 KUH Perdata, hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhi ketentuan hukum syarat dan hukum dari KUH Perdata. Kemudian KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan. Dihadapkan pegawai catatan sipil di dalam KUH Perdata, diperbolehkan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Yang kemudian, larangan perkawinan. Yang pertama, perkawinan dilarang antara lain mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah ataupun garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang diatur dalam pasal 30 KUH Perdata. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, antara bibi dan ibu dalam anak laki-laki saudara, cucu laki-laki. Kemudian kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh keputusan hakim dalam pasal 32 KUH Perdata. Kemudian pemberitahuan, pencatatan dan pengumuman perkawinan. Pertama, semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatatan sipil atau tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak. Kemudian sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai pencatatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat. Kemudian nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri jika sah, jika salah seorang atau keduanya pernah berkawin. Disebutkan juga dan nama istri dan suami terdahulu. Dan kemudian hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung, kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai pencatatan sipil. Jika kedua suami telah mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai pencatatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pencatatan sipil di tempat tinggal masing-masing pihak. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri yaitu suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Suami adalah kepala dalam keluarga tersebut. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Setiap suami berhak mengurus kekayaan bersama. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.